Ya, balik lagi dalam Sapa Jambi pada pagi hari ini masih bersama Bapak Kapolresta Jambi, Bapak Boy Siregar. Nah, masih terkait dengan maraknya geng motor. Tadi dikatakan bahwa anak-anak yang terlibat geng motor ini jika melakukan tindakan kriminal, Pak, apakah akan dikenakan pasal atau dilakukan pembinaan, ini bagaimana, Pak? Itu tadi Mbak ya, makasih Mbak. Tentunya saya sampaikan, kita melakukan pembinaan dulu ya Mbak ya. Ya, kasihan karena masa depan anak-anak kita ini masih panjang. Tapi kalau memang nanti kita lihat klasifikasinya, apakah dia memang sudah berapa kali melakukan kejahatan, tentunya kan ada rekam jejak digitalnya, ataupun memang pernah pernah ditangkap sebelumnya, pernah dibina oleh polisi sebelumnya, tentunya itu kita akan melakukan tindakan yang tegas ya Mbak ya. Berarti untuk kasus geng motor ini ada data khusus ya? Sudah. Di data, Pak? Ya. Untuk Jambi sejauh ini sudah berapa jumlah kasus geng motor ini, Pak? Apakah di setiap tahunnya meningkat atau di 2025 ini menurun? Untuk tahun 2025 ini ya, semenjak kami dilantik, alhamdulillah bersyukur kami sudah sangat signifikan Pak, untuk geng motor di kota Jambi ini sudah banyak berkurang, dari geng motor Uni yang di Selincah maupun yang di Kota Baru maupun mana, sudah banyak yang mendeklarasikan untuk keluar dari geng motor Pak. Nah, berarti mereka ini ketika ketemu di lapangan langsung ditangkap atau gimana Pak? Beberapa hal yang pernah saya ikutin langsung ya, kita memang mengejar mereka ketika mereka pada saat konvoy membawa senjata tajam ya, ada informasi dari masyarakat, pas memang kita laksanakan patroli, kita mengincar mereka, mengejar, sehingga pada saat ditangkap itu mereka bisa tertangkap tangannya Mbak. Bagaimana cara polisi bekerja untuk mengetahui aktivitas geng motor ini Pak? Apakah ini melibatkan cyber juga? Karena mengingat geng motor ini sangat aktif sekali di media sosial. Betul. Kami di kepolisian ini juga ada teman-teman dari Bareskrim, dari Polda, Dirkrim ya, maupun dari teman-teman Serigala Kota yang mempunyai akses, bahkan mereka bisa masuk ke dalam media sosialnya mereka. Kita kadang bisa melihat mereka kirim pesan dan lain sebagainya. Kita lihat pada saat itu mereka mengajak, kalau istilah mereka war perang katanya. Oh, war itu perang. War. Nah, di situ kita pantau, kita lihat dulu di mana lokasinya. Syukur-syukur kalau memang ada tanda medan yang bisa kita kenal, kita langsung berangkat. Ataupun mungkin ada informasi dari tetangga ataupun masyarakat setempat yang merasa terganggu, merasa ketakutan, dia langsung laporan kepada kita baru berangkat Pak. Tapi kan kita tidak fokus hanya geng motor saja. Oh, enggak, Pak. Ini kan termasuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Nah, dengan memantau aktivitas anak-anak ini yang mengarah ke negatif, apakah adik-adik ini juga terlibat ke arah penggunaan obat-obat terlarang atau kasus kriminal lainnya, Pak? Ini salah satu cerita yang memang kalau mereka miris ya kalau sampai terlibat narkoba ya. Ada salah satu, memang ada beberapa cerita yang memang terlibat juga ya narkoba, dan ada juga yang ngelem, ataupun ngelem itu menggunakan lem ibon gitu ya. Ada juga mereka yang mabuk-mabukan Mbak. Rata-rata mungkin ya, saya juga belum turun langsung. Untuk mabuk ini kan bisa meningkatkan rasa keberanian, seolah-olah dengan ini saya ini orang yang hebat gitu. Tapi begitu sadar ternyata mereka bukan apa-apa. Nah, lantas jika ditemukan mereka juga terlibat tindakan kenakalan remaja lainnya seperti salah satunya penggunaan obat-obat terlarang, ini akan dilakukan penahanan atau ini Pak, direhabilitasi? Kita lihat kasusnya Mbak ya. Mudah-mudahan sih, saya berharapnya masih bisa direhabilitasi ya, karena kan tentunya berbeda antara yang dewasa pun, sekalipun yang dewasa itu kan ada namanya pengguna ataupun pengedar ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita ini hanya sebagai pemakai, apalagi usianya itu, mudah-mudahan
ya kita masih bisa memberikan pembinaan ya, untuk direhabilitasi juga, Mbak. Nah, ini kita kaitkan nih dengan jabatan Bapak yang baru, mungkin ada nggak sih Pak program khusus selama Bapak menjabat 100 hari kerja ini, Pak? Ya, program khusus ya selama saya menjadi Kapolresta tentunya kita mendukung program Astacita Bapak Presiden, Bapak Prabowo, mendukung juga visi dan misi Bapak Kapolda kita, Irjen Pol Rusdi Hartono, ya bahwasanya kita juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Jambi, Mbak. Itu, Mbak. Khususnya di bulan Ramadan ini mungkin aktivitas agak berubah ya jamnya, Pak. Lantas seperti apa pengawasan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Jambi? Kami tidak ada kata mundur ya, Mbak. Tetap walaupun bulan puasa kita tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban, Mbak. Makanya tadi di kepolisian itu ada namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ada namanya patroli. Tapi ada patroli kota kayak misalnya kayak Serigala Kota itu saya aktifkan dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu ketika mereka melaksanakan sholat subuh dan juga karena kita puasa, bila mana tidak ada kejadian, kita bisa kembali ke pangkalan untuk melaksanakan istirahatnya, Mbak ya. Saya melihat tidak ada kata kita harus istirahat pada saat justru saat bulan puasa ini bahkan saya baru tahu namanya perang sarung lah, yang dimana mereka adik-adik kita ya yang dengan alasan katanya menunggu apa namanya waktu setelah buka puasa sampai kepada musawur, itulah jam-jam rawan, Mbak. Nah, ini menarik nih Pak, terkait pembahasan Bapak barusan, karena akhir-akhir ini kan viral di media sosial bahwa ada pemuda-pemuda atau anak-anak yang remaja ini tadi yang awalnya mungkin terlibat geng motor, tapi akhir-akhir ini beberapa hari ini mereka melakukan balap lari nih Pak. Yap. Dan itu dipusatkan di sekitaran Tugu Keris. Nah, Yap. namun ini kan juga didukung nih, ketika hal ini positif kan didukung juga oleh pihak kepolisian nih, malah memberikan reward untuk mereka untuk lebih semangat lagi melakukan hal-hal yang positif ya. Yap. Nah, ini kalau dari Polresta Jambi seperti apa nih Pak melihatnya? Jadi gini, Mbak ya, memang beberapa waktu yang lalu ketika saya membubarkan adik-adik kita yang akan mencoba mengetes motornya untuk balapan itu, sudahlah nggak usah lah balapan motor kayak gini apalagi ilegal dan lain sebagainya. Saya berbicara kepada anggota dan teman-teman kita, adik-adik kita, gimana kita cari yang agak lebih soft, yang lebih berguna, walaupun sampai saat ini saya belum bisa memastikan apakah itu lebih baik atau tidak, karena saya paling tidak menghindarkan dulu balapan motor. Jadi saya bicara bagaimana, karena saya mengadopsi, saya juga baca sih sebetulnya, atau di YouTube juga ada, ya ketika orang-orang ini mengganti profesi atau mengganti kebiasaannya yang jelek, ya dengan lari malam. Saya ngomong gimana kalau kita lari malam aja, toh rupanya ya saya berikan untuk mereka. Ya, saya juga bilang sama komunitas-komunitas termasuk adik-adik kita yang cantik-cantik, anak-anak kita yang ganteng-ganteng itu ya. Saya sih berharap nantinya ke depannya juga ada seperti Jember Festival, di mana fashion itu yang bisa mengangkat kota Jember menjadi ikonik ya, menjadi kota yang hebat menurut saya. Kenapa kita tidak melakukan seperti itu gitu, diadopsi. Saya kadang ya kita bukan inovasi, bukan apa, kita mengamati dan tiru dan setelah memodif lah sedikit dengan budaya lokalnya kota Jambi lah, Mbak. Namun sebagai warga Jambi yang baik ya, yang mungkin juga saya melakukan aktivitas malam, mungkin mencari makan malam dan sebagainya, melihat beberapa hari perubahan yang dilakukan oleh warga Jambi khususnya anak-anak muda ini sepertinya terlihat positif nih Pak, karena ketika melihat mereka tidak melakukan balapan liar lagi, itu terkesan apa ya, lebih sehat juga, lebih betul. Ya, mereka saling mendukung satu sama lain. Nah, kira-kira nih nanti apakah hal ini akan Bapak adopsi ke depannya untuk merangkul anak-anak muda Jambi atau gimana Pak? Saya secara
Ini ya Mbak ya, dari mulut ke mulut dulu sih Mbak ya. Kita kan punya juga teman-teman yang tadinya dengan Serigala Kota, kita menyampaikan pesan-pesan masyarakat ya Mbak ya. Kita berharap kalau memang nanti bisa balapan motor ini dibuat tempat latihan trek motor yang Malah itu lebih baik. nah itu kan, Dikasih tapi ya sarana dan prasarananya. prasarananya. Saya juga dan Mas Bray juga, teman saya juga menyampaikan untuk menyiapkan untuk komite ataupun pertandingan bela diri yang tentunya itu lebih, menurut saya lebih gagah sih. Kalau memang ada bibit-bibit nantinya jadi petinju nasional, bisa menjadi atlet mixed martial art ataupun atlet karate, itu kan lebih enak ya Mbak ya. Saya berharapnya sih banyak muncul bibit-bibit yang baru di Kota Jambi. Ya, pastinya hal-hal positif ini yang memang kami selaku masyarakat Jambi menunggu apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian maupun pemerintah yang kita harapkan. Karena mungkin hal-hal ini yang tidak ada belakangan ini ya Pak ya. Namun tentunya kita berharap agar Jambi ini lebih baik lagi, khususnya ada yang merangkul generasi muda yang mungkin masih punya masa depan yang panjang. Pastinya nanti kita masih bakal lanjut lagi Pak di segmen berikutnya. Terima kasih. Kita dulu, kita mau break sejenak dan tetaplah bersama kami di Sapa Jambi.